Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yunita. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hubungan antara pola makan dengan GERD. Apa sih GERD itu? Gastroesophageal reflux disease atau GERD adalah suatu kondisi refluksnya HCl dari gester ke esofagus, mengakibatkan gejala klinis dan komplikasi yang menurunkan kualitas hidup seseorang. GERD merupakan salah satu jenis gangguan pencernaan yang cukup sering dijumpai di masyarakat. GERD dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti faktor genetik, diet, rokok, non-steroidal, anti-inflammatory drugs, obesitas, faktor pelindung lambung, dan faktor perusak gester. Faktor pelindung gester diantaranya sekresi mukus, sekresi bikarbonat, aliran darah mukosa, dan regenerasi epitel. Sedangkan faktor perusak gester yaitu asam hidroklorida atau HCl lambung serta zat-zat yang dapat merangsang sekresi asam HCl gester berlebihan dan dilatasi gester. Tidak adanya keseimbangan faktor pelindung dan faktor perusak pada organ gester merupakan inti dari permasalahan GERD. Dengan menghindari faktor perusak seperti makanan pedas, kopi, dan NSAID, diharapkan dapat menghindari kekambuhan GERD. Penelitian hubungan antara pola makan dengan GERD pada mahasiswa program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Metode yang digunakan adalah teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah stratified random sampling sebanyak 216 subjek yang memenuhi kriteria inklusi. Pengumpulan data diperoleh dari hasil pengisian kuesioner oleh subjek menggunakan kuesioner pola makan yang sudah divalidasi dan dimodifikasi oleh penelitian dan menggunakan gastroesophageal reflux disease kuesioner dalam bahasa Indonesia yang telah valid. Kuesioner pola makan dinilai dari segi keteraturan makan, frekuensi makan, jenis-jenis makanan, dan porsi makanan yang dikonsumsi. Hasil dari penelitian adalah subjek yang memiliki pola makan buruk dan mengalami GERD sebanyak 34,2%, sedangkan subjek yang memiliki pola makan baik dan tidak mengalami GERD sebanyak 86,5%. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji chi-square. Hasil analisis data menunjukkan terdapat hubungan antara pola makan dengan terjadinya gastroesophageal reflux disease atau GERD. Kesimpulannya adalah mengonsumsi makanan tinggi lemak dapat mengganggu fungsi dari les, sedangkan makanan asam dan minuman berkarbonasi dapat memperburuk gejala reflux dan merangsang mekanoreseptor di esofagus sehingga menimbulkan gejala terutama jika pada membran mukosa terdapat adanya lesi. Gejala reflux terjadi akibat distensi lambung setelah makan yang terjadi dalam waktu 2-3 jam. Kebiasaan tidur kurang dari 1 jam setelah makan berkaitan dengan terjadinya GERD. Hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan tekanan les dalam posisi terlentang. Faktor-faktor dan gejala pada GERD. Yang pertama, memiliki berat badan berlebihan atau obesitas, sedang mengandung atau sedang hamil, sering merokok atau menghirup asap rokok, gangguan jaringan ikat seperti skleroderma, hernia hiatus atau tonjolan dari bagian lambung yang melewati celah diafragma dan dapat menghalangi makanan masuk ke lambung. Gejala-gejalanya ada pada nyeri dada, sakit tenggorokan, bau mulut, gangguan tidur, mual dan muntah, suara serak, dan mulut terasa pahit. Cara pengobatan dan cara mencegah GERD. Berikut adalah beberapa contoh pengobatan pada GERD. Yang pertama ada antasida, yang kedua penghambat reseptor H2, yang ketiga proton pump inhibitor atau PPI, dan yang keempat prokinetic agents. Cara mencegah GERD yang pertama ada makan dengan porsi kecil, kelola stres dengan baik, hindari minuman berkarbonasi pedas dan berlemak, perbanyak konsumsi serat, hindari olahraga setelah makan, jaga berat badan tetap ideal, beri jeda sekitar 2-3 jam setelah makan sebelum berbaring,
Perhatikan posisi tidur, kepala naik 15 cm di atas kaki untuk mengantisipasi cairan pencernaan mengalir ke kerongkongan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.